Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang hamzah qata dan juga hamzah wasol. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu hamzah wasol, kemudian selanjutnya kita bahas hamzah qata. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah hamzah wasol itu kalau di awal kata itu diberikan harokat, sedangkan kalau di tengah itu tidak ada harokatnya. Maksud tengah di sini adalah di tengah bacaan, karena sejatinya yang namanya hamzah wasol itu selalu berada di awal kata. Ingat ya, hamzah wasol selalu berada di awal kata. Nah, di mana saja sih keberadaan hamzah wasol itu? Pertama, hamzah wasol itu berada pada fiil amar dari fiil thulathi. Contoh, uktub, iftah, ijlis. Yang kedua, hamzah wasol juga terdapat pada al tambahan pada isim, yakni hamzah dan juga lam ta'rif. Contohnya ar-rajulu, ad-darbu, al-kitabu. Dan yang ketiga, hamzah wasol juga terdapat pada fiil madi dan fiil amar khumasi dan sudasi serta masdarnya. Ya, yang disebut dengan khumasi itu yang terdiri dari 5 huruf, sedangkan sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Tentunya harus diawali dengan hamzah. Ingat ya, hamzah. Contohnya intolaqa, intoliq, intolaqan. Istakhraja, istakhrij, istikhrajan. Hamzah-hamzah pada contoh tersebut termasuk hamzah wasol. Dan yang keempat itu terdapat pada isim asyroh atau isim yang 10. Apa saja? Yakni kata ismun, ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imro'atun, imru'un, ibnani, imro'atani, dan imro'ani. Nah, ke-10 isim tersebut diawali dengan hamzah wasol. Nah, perlu teman-teman catat bahwasannya hamzah wasol itu tidak diberikan harokat pada penulisannya. Tidak diberikan harokat pada penulisannya. Akan tetapi ketika kita membaca hamzah wasol tersebut tetap harus ada harokatnya. Nah, makanya cara membaca hamzah wasol itu ada dua keadaan. Ada di awal bacaan atau di awal banget, ada juga ada di tengah bacaan. Nah, kalau di awal bacaan itu ada 3 cara. Yang pertama, dhammah, yakni hamzah wasol yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga fiil tersebut berharokat dhammah. Contoh, udkhulu, ukhruj, unsur. Udkhulu huruf ketiganya yaitu huruf kha. Huruf kha harokatnya dhammah, berarti hamzahnya juga berharokat dhammah. Sehingga dibaca udkhulu, tidak boleh adkhulu ataupun idkhulu. Yang kedua, hamzah wasol dibaca fathah apabila berada pada isim yang diawali dengan lam ta'rif. Contoh, al-baqaratu, an-nasu, al-ilmu. Pokoknya yang ada hamzah wasol dan juga lam ta'rif, maka hamzah wasolnya dibaca fathah. Nah, yang ketiga dibaca kasroh. Nah, dibaca kasroh itu apabila selain yang 2 ketentuan yang telah disebutkan. Artinya, bisa saja pada fiil yang huruf ketiganya itu berharokat fathah atau kasroh. Contohnya idrib, iftah,
ijtama'a. Ya. Idrib huruf ketiganya kasroh. Iftah huruf ketiganya fathah. Ijtama'a huruf ketiganya fathah. Nah, apabila menemukan contoh seperti itu, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Kemudian juga hamzah wasol yang terdapat pada isim-isim mushtaq. Contoh istighfarun, ijtima'un, istikhrojun ya. Dan ingat di sini isim mushtaqnya itu selain yang fiil madinya itu rubai. Contoh yang rubai itu kayak akroma. Nah, kalau akrim itu hamzahnya hamzah qoto, bukan hamzah wasol ya. Selanjutnya juga apabila hamzah wasol pada isim jamid, yakni contohnya itu seperti yang pada isim asyroh tadi ya. Contoh ibnun, ibnatun, ithnani dan selanjutnya. Maka hamzahnya dibaca kasroh. Selanjutnya, apabila ada hamzah wasol berada di tengah kalimat atau tengah bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, namun tidak menjadikannya bacaan mad. Kenapa? Kan alif itu selamanya mati ya, tidak pernah berharokat. Sedangkan kalau hamzah wasol itu ada harokatnya. Nah, kalau di tengah itu seperti alif begitu ya, tidak ada artinya dibacanya itu dianggap tidak ada begitu ya. Contohnya wamro'atuhu minal malaikati fansur. Nah, contohnya wamro'atuhu karena di tengah-tengah maka hamzah wasolnya dilewat saja. Kalau kita pisah itu asalnya dari wa dan imro'atuhu asalnya. Digabungkan jadi wamro'atuhu. Termasuk juga minal malaikati. Kalau kita bacanya perkata min al malaikati disatukan menjadi minal malaikati gitu ya. Kemudian apabila hamzah wasol terletak setelah alif lam, maka hamzahnya tetap berharokat. Contoh al-ithmu, al-istighfaru, al-ijtima'u, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas apa itu hamzah qoto. Hamzah qoto adalah hamzah yang tetap dibaca ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir bacaan, serta keberadaannya itu bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir kata. Berikut ini contoh-contoh keberadaan hamzah qoto. 1. Hamzah pada fiil madi thulathi. Contoh akala, akhoda, amaro. Kedua, hamzah pada fiil madi rubai. Contohnya ahsana, ihsanan, akroma, ikroman. Hal ini termasuk juga pada isim mustaq dan juga fiil amarnya ya. Kemudian seluruh isim selain isim yang 10 tadi, yang ibnun, ibnatun dan seterusnya. Contoh di sini ya, akhun, ukhtun, amirun. Yang keempat, hamzah qoto juga terdapat pada huruf. Contohnya au, an, in, ila, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara penulisan hamzah. Perlu teman-teman ketahui bahwa penulisan hamzah itu dia tidak punya bentuk yang mandiri, artinya selalu berubah-ubah bentuknya mengikuti harokat dan ketentuan lainnya. Karena hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif, bisa ditulis dalam bentuk ya, dalam bentuk waw, ataupun ada yang seperti kepala ain. Karena sejarahnya bahwa dulunya itu hamzah itu tidak ditulis. Nah, karena ditulis jadinya kan orang susah baca, maka ditulislah kepala ain, seperti halnya ain ya, kepalanya aja tanpa ekor, karena memang makhrajnya mendekati ain gitu ya. Nah, dan itulah yang kita kenal dengan hamzah seperti sekarang gitu ya. Nah, begitu ini adalah ringkasan bagaimana cara menulis hamzah. 1. Kalau hamzah di awal kata, ingat ya, di awal kata itu ditulis dalam bentuk alif.
Contohnya an'amtu, al-anharu ibnun. Hamzahnya ditulis dalam bentuk alif. Nah, yang kedua, kalau hamzah ada di tengah, ini yang lumayan panjang aturannya. Kalau hamzah ada di tengah kata, maka ini ketentuannya menyesuaikan dengan harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Ingat ya, harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Nah, perlu diketahui dulu ya, bahwasannya ada urutan harokat terkuat gitu ya, dalam penulisan hamzah ini. Ingat ya, urutan harokat terkuat. Yang pertama ada kasroh, yang kedua dhammah, yang ketiga fathah, dan yang terakhir sukun. Yang pertama kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Nah, ini harus membandingkan antara harokat pada hamzah dan juga harokat huruf sebelumnya. Artinya kalau yang terkuatnya itu contohnya itu hurufnya adalah kasroh, maka harus ditulisnya dalam bentuk ya. Nah, maka seperti ini ketentuannya. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasroh. Ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat dhammah. Coba perhatikan contoh berikut. Sa'ala, su'ila, su'alun. Kata sa'ala, hamzahnya ditulis dalam bentuk alif. Kenapa? Hamzahnya berharokat fathah, huruf sebelumnya berharokat fathah. Berarti ini mah sama ya gitu ya. Berarti karena sama-sama berharokat fathah, maka ditulisnya dalam bentuk hamzah. Kemudian su'ila, hamzahnya ini ditulis dalam bentuk ya. Ini di atas huruf ya. Kenapa di atas huruf ya? Coba lihat. Harokat hamzahnya kasroh. Harokat sebelumnya dhammah. Kasroh dan dhammah, mana yang lebih kuat? Kasroh. Karena yang lebih kuat adalah kasroh, maka ditulis dalam bentuk ya. Kemudian berikutnya su'alun, ditulis dalam bentuk waw, di atas waw. Kenapa di atas ditulisnya begitu? Karena harokat hamzahnya fathah, harokat sebelumnya dhammah. Dhammah dengan fathah mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah dhammah. Karena mengacunya pada harokat dhammah, maka ditulis dalam bentuk waw, seperti itu ya. Selanjutnya, hamzah juga ditulis mufroda atau seperti kepala ain, mandiri begitu ya. Apabila berada di akhir kata dan sebelumnya adalah sukun. Di akhir kata dan sebelumnya itu sukun. Contoh, mil'un, ma'un, su'un, syai'un. Nah, itu mandiri dia bentuknya ya. Tidak di atas wawu ataupun bentuknya alif ataupun bentuknya tidak seperti itu. Ingat, harus sebelumnya itu sukun. Karena kalau berharokat berarti kembali lagi ke kaidah yang nomor 2. Nah, ketika hamzah bertanwin fathah itu dibubuhi alif apabila huruf sebelumnya hamzah itu bisa disambungkan, dan tidak ada alif apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambung. Contohnya kata syai'an dan ma'an. Kata syai'an itu ada alifnya karena huruf sebelum hamzah yakni ya bisa disambung. Sedangkan kata ma'an itu tidak ada alifnya. Kenapa? Karena ya alif itu tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya. Sekian penjelasan tentang hamzah wasol, hamzah qoto, serta secara ringkas cara menulis hamzah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.